Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Sebab Tuhan Yesus luar biasa, amin. Coba lihat kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus luar biasa. Kamu juga gitu. Haleluya. Nah, buat saudara yang menonton dari Facebook Live ya, Tuhan Yesus luar biasa, Anda juga, amin. Haleluya. Nah, saudara, saya sangat semangat sekali ya malam hari ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Yang malam ini saya beri judul Fortify Your Mind ya, atau perkuat pikiranmu. Nah, kenapa kita harus memperkuat pikiran kita gitu saudara ya? Orang hidup itu kan macam-macam saudara ya. Ada yang sering galau. Ayo yang sering galau ngaku, angkat tangan. Nah, enggak ada yang ngaku. Oke, mungkin yang di rumah ya sedang galau. Nah, ada yang suka gundah gulana gitu ya. Atau yang baperan. Nah, ini bahasa kerennya, bahasa anak zaman sekarang, baperan ya ta. Itu artinya apa? Suka terbawa perasaan gitu ya. Nah, ada juga orang itu ya hidup takut, khawatir kalau memikirkan masa depan gitu. Ada nggak yang seperti itu? Ya udahlah, nggak usah angkat tangan ya. Tapi you know who you are gitu ya. Kadang-kadang sampai nggak bisa tidur gitu kan karena mikirin hari esok, mikirin tentang masa depan gitu. Nah, saudara, pikiran-pikiran negatif ini sering melanda ya, sampai-sampai bisa mengganggu ketenangan jiwa kita. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan, apakah aku bisa? Ya, sanggupkah aku melewatinya? Apa yang terjadi kalau misalnya aku gagal? Orang hidup kan takut gagal saudara ya. Nah, belum lagi saudara, kalau kita lihat ya, ada orang-orang yang tidak tahan banting gitu. Saya nggak bilang bahwa kita harus dibanting-banting, bukan ya. Tapi kalau kita lihat generasi zaman sekarang ini ya, karena mungkin juga pengaruh gadget, pengaruh sosial media gitu ya, pengaruh internet. Kita lihat segala sesuatu itu bisa datang atau ditampilkan atau dicari jawabannya itu dengan mudah. Dengan apa? Mengetikkan jari-jari kita di handphone udah dapat misalnya saudara ya. Jadi kita lihat generasi zaman sekarang ini mereka itu jadi generasi yang mudah menyerah karena kalau mereka sedikit aja mengalami yang rumit gitu ya, mereka nggak mau. Mereka mintanya hal-hal yang serba instan, yang cepat, yang mudah ya. Jadi itu menjadi suatu kebiasaan terbawa saudara. Apa yang kita udah dapatkan dari semua kemajuan teknologi ini sudah membentuk budaya yang baru sehingga kemudian ketika kita menjalani kehidupan kita yang sehari-hari itu sudah terbawa menjadi satu bagian dari budaya yang baru. Nah, saudara, kita lihat bagaimana generasi-generasi zaman sekarang khususnya anak-anak yang masih muda ya, anak-anak yang remaja menjadi orang-orang yang tidak tangguh, banyak yang mengalami depresi karena apa? Mereka suka banding-bandingkan dirinya sama orang lain gitu kan ya. Saudara, jangan heran loh buat anak zaman sekarang itu kalau dia pasang foto atau pasang status gitu kan ya di sosial media dia, lalu tidak mendapatkan like yang banyak, itu bisa bikin dia depresi. Gak ada yang sayang sama aku, gak ada yang perhatikan aku ya. Ya, bisa seperti itu. Ya, dan kita lihat bagaimana juga anak-anak zaman sekarang tidak tahan mengalami tekanan atau kesulitan hidup dan mereka memilih jalan yang pintas gitu ya. Mati aja lah, bunuh diri gitu saudara. Nah, ini gak boleh. Coba lihat kanan kirinya bilang gak boleh. Kita tuh jadi orang Kristen, harus jadi orang Kristen yang tangguh, amin. Bilang tangguh. Ya, puji Tuhan. Nah, ini semua ya perlu kita perhatikan, kuncinya itu ada di jiwa kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang jiwa, itu kita berbicara tentang pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, keinginan. Itu semua ada di dalam jiwa kita, ya. Nah, saudara, orang yang baperan itu lebih banyak menggunakan perasaannya, ya. Dan biasanya orang yang baperan gini sering berbuat kesalahan. Karena ada satu quote yang bagus banget dan saya mau bagikan pada saudara.
akar segala kebodohan adalah baperan. Ya, karena orang-orang yang baperan, mereka tidak bisa membuat keputusan-keputusan yang rasional. Mereka terbawa larut oleh perasaan, sehingga ketika harus membuat suatu keputusan, itu keputusan diambil berdasarkan perasaan mereka hari itu. Kalau mereka lagi marah, kalau mereka lagi kecewa, mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang salah. Sehingga ujung-ujungnya mereka akan menyesali keputusan yang mereka ambil. Nah, coba lihat lagi kanan kirinya yang di rumah juga ya. Bilang, gak boleh baperan. Amin. Saudara, kalau kita pelajari lebih lanjut ya, ini bicara tentang kejiwaan hari ini. Perasaan itu sebenarnya bisa dikendalikan dengan pikiran. Supaya tidak baperan, isi pikiranmu dengan hal-hal yang berguna. Coba pegang pikirannya, bilang isi dengan hal-hal yang berguna. Amin, amin ya. Kita itu punya kuasa untuk menolak, entertain pikiran-pikiran yang negatif yang bisa bikin baper ya. Jadi kita tuh punya kuasa untuk memilih-milih apa yang mau kita pikirkan. Kalau nggak mulia, kalau nggak bagus, kalau nggak indah, kalau nggak sedap dipandang, kalau tidak enak didengar, kalau tidak layak dipuji, jangan dipikirkan. Ada amin saudara? Nah, saudara, misalnya gini nih ya, misalnya gini. Ada istri yang bilang, aduh nanti kalau aku mati ya, pasti suamiku itu akan nikah lagi. Saya kasih tahu ya, di sini kan masih ada yang jomblo-jomblo ya. Ada loh istri-istri yang berpikir seperti itu. Apalagi ditambah dengan melihat kenyataan yang terjadi di dunia ini ya. Saudara mungkin pernah melihat gitu, contoh orang-orang yang baru aja ditinggal mati sama istrinya, gak sampai 3 bulan udah menikah lagi sama orang lain. Pernah lihat gak? Ya, itu saya gak tahu deh bagaimana harus ngomongnya gitu ya. Tapi ini membuat wanita itu akhirnya menjadi baperan. Membuat wanita itu akhirnya memandang lelaki itu ya begitulah gitu ya. Gak bisa percaya sama laki-laki, cintanya gombal gitu kan ya. Coba lihat, masa baru ditinggal mati sama istrinya, baru 3 bulan udah menikah sama orang lain, cuman segitukah cintanya gitu saudara ya. Nah saudara, ada istri-istri yang suka berpikir seperti itu dan jujur, saya dulu salah satu di antaranya. Ya, kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena saya itu lihat contohnya tuh ada beberapa, bahkan orang-orang yang hamba Tuhan, ya kan? Hamba Tuhan loh, suaminya hamba Tuhan, istrinya hamba Tuhan. Terus istrinya sakit, terus istrinya meninggal gitu kan. Suaminya dengan mudah menikah lagi sama orang lain. Wah, saya tersinggung sebagai wanita saudara ya. Wah, serius ini saudara. Lalu saya jadi gak enak gitu kan. Saya mencoba untuk berdiskusi sama suami saya. Menurut kamu kayak apa gini nih? Ya kan. Karena maaf ya saudara, saya ini termasuk orang yang sedikit ada melankolisnya gitu ya. Saya itu suka mendengarkan lagu-lagu cinta. Saya yakin bukan saya seorang diri. Siapa yang suka dengar love song? Ada di sini? Di rumah ada yang suka denger love song? Oh, tos ya. Nah, saya tuh suka denger love song dan parahnya saya itu kalau dengerin love song dalam bahasa Mandarin. Dan love song dalam bahasa Mandarin itu artinya dalam banget. Contoh, Aini Iwan Yen. Artinya apa? Mencintaimu 10.000 tahun. Wah. Ya kan? Jadi saya itu mengharapkan bahwa yang namanya cinta itu bisa 10.000 tahun gitu ya. Dalam banget artinya gitu kan saudara. Tapi ketika saya melihat contoh-contoh, waduh gimana mau cinta 10.000 tahun baru ditinggal mati aja udah menikah ulang gitu kan ya. Saya lalu protes, saya tanya sama suami saya, kenapa sih laki-laki itu seperti itu? Ya kan saudara ya, saya berharap dia bisa memberikan pembelaan kepada wanita. Tapi kadang-kadang dia bilang, ya namanya juga manusia gitu saudara ya. Laki-laki itu banyak godaan, gitu kan saudara ya. Jadi saya itu pernah dalam suatu masa itu memikirkan hal itu terus menerus. Suatu hari Tuhan tegur saya, kenapa harus berpikir seperti itu? Kenapa kamu tidak berpikir bahwa kamu akan bisa bertumbuh bersama-sama tumbuh, maksudnya apa?
menjadi tua bersama-sama dengan suamimu, ya kan? Kenapa tidak berpikir bahwa umurmu akan panjang sehingga kamu gak perlu mati duluan gitu saudara ya, sehingga suamimu gak perlu cepat menikah lagi gitu. Kenapa tidak berpikir hal-hal yang positif untuk sekarang, untuk waktu yang sedang ada, yang sedang kita hidupin ini. Karena kalau kita berpikiran negatif gitu terus, kita sebenarnya sedang dicuri sukacita kita, damai sejahtera kita, sehingga kita hidup hari ini tidak bisa menikmatinya karena ada pikiran yang negatif terus. Nah, makanya kita harus belajar menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang negatif itu. Dan saya belajar bahwa iya ya, kenapa harus begitu? Lebih baik saya belajar bagaimana jadi istri yang sebaik-baiknya. Amin. Menjadi istri yang terbaik, menjadi mama yang terbaik, ya kan saudara? Amin, amin. Sehingga hidup itu lebih bisa dinikmati, dan saya yakin kalau suatu hari nanti waktu saya sudah habis, mereka akan kehilangan saya. Karena saya hidup di dalam kelimpahan. Live in full. Amin saudara. Berikan semua yang engkau punya pada saat engkau hidup. Waktu mati nanti empty, kosong. Jangan bawa apa-apa ke kuburan. Berikan semua yang engkau punya selagi engkau masih hidup. Yang mau katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nah saudara, untuk supaya kita bisa membangun pikiran kita menjadi kuat, nomor 1, kita harus mau membangun manusia roh kita. Supaya kalau roh kita kuat, maka kuat jugalah jiwa dan tubuh kita. Kita buka Alkitab. Matius pasal yang ke-26 ayat 41. Matius pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-41. Sudah ketemu? Oke, di slide juga udah ada ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam roh memang penurut. Maaf saudara ya, saya memang sedikit batuk. Boleh minta 3 orang volunteer untuk maju ke depan. Tepuk tangan buat volunteer kita. Ya, sini. Ayo Indah. Kenalkan yang belum kenal, ini Indah, ini Bene, ini Desi, dan tiga-tiganya masih single and available. Oke, ini untuk ilustrasi aja. Kalian tahu ya, manusia itu terdiri dari 3 hal, 3 elemen. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, hari ini mereka akan mewakili roh, jiwa, dan tubuh. Dan ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Desi boleh di tengah. Nah, seandainya Bene adalah tubuh, Desi adalah jiwa, dan Indah adalah roh, kalian bisa bayangkan nggak? Kira-kira lebih kuat mana Indah sama Bene? Lebih kuat mana? Indah ya? Hah? Ada yang bilang Indah, ada yang bilang Bene, ya kan? Nah, tapi saudara tahu, itulah yang sering terjadi di dalam hidup manusia. Yang namanya roh itu penurut, tetapi tubuh itu lemah. Maaf ya Ben, bukan katanya kamu lemah, ini cuma contoh ya. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam jiwamu itu selalu terjadi pertentangan. Ada yang tertarik antara roh dengan tubuh. Bayangkan kalau dia kejepit gitu kan, dia nggak tahu harus ikut yang mana gitu kan. Coba kalian berdua tarik tangan Desi. Nah, kalian bisa lihat ya, jiwanya, banyak orang jiwanya tertekan. Seperti ini, terjadi pertentangan batin, ya kan? Karena apa? Karena di satu sisi dia mau ikut rohnya. Coba tarik, ayo.
Ya, di satu sisi mau ikut roh, tapi di sisi lain tubuhnya juga tarik. Dia bingung gitu kan, mau ikut yang mana gitu. Ini pas banget ya. Pas banget dapat yang kurus gitu di tengah, ya kan. Jadi jiwa yang tertekan kelihatan kan ya. Nah, saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Katakanlah Indah lebih kuat daripada Bene. Ini just for the sake of illustration ya. Sebenarnya kalian harus ponco dulu baru tahu mana yang lebih kuat, oke? Tapi seandainya, katakanlah orang ini namanya adalah IDB. Nggak bagus, Idene, oke? Perpaduan antara Indah, Desi dan Bene. Katakanlah orang ini namanya adalah Idene. Bukan I don't know, bukan ya, Idene. Nah saudara, kalau misalkan orang ini pandai dan dia membangun rohnya kuat, maka tahu apa yang terjadi? Yang namanya jiwa ini akan lebih tertarik kepada roh. Dan mau nggak mau tubuh ini harus ngikut. Ya kan, karena nggak mungkin dia ketinggalan sendirian, nggak mungkin ya. Tubuh doang gak bisa hidup tanpa roh dan jiwa. Ngerti gak? Tapi seandainya Idene ini tidak punya hikmat Tuhan, lalu yang dia bangun lebih kuat itu adalah tubuhnya, maka tahu apa yang terjadi? Jiwa ini akan nempel, akan ikut sama tubuh dan rohnya ikutan saudara. Ya, nggak bisa apa-apa, dia nggak mau ikut pun nggak bisa, ya kan? Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin kalau tubuh sama jiwanya mau pergi ke tempat yang nggak beres, mau ngelakuin hal-hal yang nggak baik, yang dilarang oleh firman Tuhan. Nggak mungkin rohnya bilang, gua di rumah aja, mati dong. Nggak mungkin, jadi dia terpaksa ikut di belakang, meskipun tidak sesuai sebenarnya. Nah, jadi kita lihat dari ilustrasi ini, yang perlu dibangun adalah rohnya. Karena kalau rohnya kuat, maka kuat jugalah jiwa dan tubuhnya. Ada amin. Berikan tepuk tangan buat volunteer kita hari ini. Thank you. Nah, jadi itu yang pertama. Kalau kita mau supaya pikiran kita kuat, jiwa kita kuat, yang pertama, bangun manusia rohmu. Ya, ini yang dikatakan oleh Alkitab, karena roh itu memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, saudara, kita dianjurkan oleh Alkitab berjaga-jagalah dan berdoalah, ya. Nah, berjaga-jaga di sini bisa berbicara tentang membaca firman, merenungkan firman, menerapkan firman, ya. Dan berdoa itu harus menjadi hal yang sehari-hari kita lakukan supaya kita bisa membangun manusia roh kita. Ada amin, saudara, ya. Nah, kalau pas lagi ada masalah, pikirkanlah berkat yang sudah Tuhan berikan. Ada istilah bahasa Inggris itu bilang count your blessing. Bahasa Indonesianya hitung berkatmu. Tahu lagu sekolah minggu ini enggak ya? Berkat Tuhan mari hitunglah. Yuk tepuk tangan. Kau kan oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin, ya. Jadi kalau lagi sedih, lagi kecewa, lagi bete, lagi baperan, buat Anda yang di rumah, hitunglah berkat Tuhan. Kau niscaya akan kagum oleh kasih-Nya. Amin, saudara, ya. Nah, ini adalah cara-cara, saudara, ya. Mengucap syukur, itu adalah cara-cara untuk membuat roh kita menjadi kuat. Sehingga jiwa kita ini gak akan diseret oleh pikiran-pikiran yang negatif dan oleh tubuh yang lemah ini, tetapi bisa lebih mengikut kepada roh yang kuat. Ada amin, saudara? Ya. Nah, itu poin yang pertama, kita harus membangun manusia roh kita. Sekarang poin yang kedua. Siap menerima poin yang kedua? Yang siap katakan yes. Kurang kenceng, yes. Oh, James saja bisa teriak lebih kencang dari kalian semua. Ayo, yang siap untuk poin yang kedua, yang di rumah juga katakan, yes. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, yang kedua adalah upgrade sistem pemikiranmu.
Bilang kanan kirinya, upgrade sistem pemikiran lu. iOS-mu itu lo perlu di-upgrade gitu, kan saudara ya. Ini berbicara tentang mengubah cara berpikir kita. Saudara, cara berpikir kita itu harus dibuat selaras dengan cara berpikirnya sorga. Ada amin saudara? Kita buka Alkitab kita Roma 12 ayat yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang kedua. Yang udah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada amin saudara? Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkannya pembaharuan budi. Kalau dalam Alkitab Bahasa Inggris dikatakan renewing of your mind. Bahasa Inggris dikit dong, bilang renewing of your mind. Artinya pikiran yang diperbaharui ya. Upgrade itu tadi, iOS-nya perlu di-upgrade. Ada amin saudara ya. Nah, tadi kita kan sudah tahu bahwa selalu ada pertentangan, ada peperangan dalam pikiran kita. Kita harus mengizinkan firman Tuhan untuk memperbaharui pikiran kita setiap saat. Amin saudara. Contoh, daripada kita berpikir, apakah aku bisa? Seharusnya kita berpikir sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu, saya dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin saudara. Jadi kalau ada Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita, maka pasti kita dapat melakukan apapun juga. Tidak ada kata tidak bisa. Amin saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Atau mungkin ada orang yang depresi banget dan dia merasa sebagai orang yang gagal, merasa sebagai pecundang buat Anda-Anda yang sedang menonton di Facebook Live. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, berhenti. Jangan terus entertain pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena di dalam Alkitab, kalau engkau mau upgrade cara berpikirmu sesuai dengan pikiran kerajaan sorga, dikatakan I can do all things. Ada amin saudara ya. Dan dikatakan bahwa kita itu sudah dibuat lebih daripada menang. Ada amin saudara. Nah, juga dikatakan di dalam Alkitab, nothing is impossible for those who believe. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepadanya. Saya mau bertanya, siapa orang percaya kepada Tuhan? Boleh angkat tangannya. Termasuk yang di rumah, kalau engkau percaya sama Tuhan, angkat tanganmu. Nah saudara engkau, yes, yang mengangkat tangan, dikatakan di dalam firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Bersama dengan Tuhan, engkau dapat melakukan segala sesuatu. Ada amin. Haleluya, haleluya. Atau mungkin juga ada yang berpikir, Bu, aku jelek bu. Makanya aku sampai sekarang belum laku. Kalau mungkin ada yang berpikiran seperti itu, kita buka ayat ya. Jangan pernah lagi berpikir dengan caramu yang lama. Berpikirlah sesuai dengan iOS-nya kerajaan surga. Amin saudara. Kita buka Yesaya 43 ayat 4. Yesaya pasal yang ke-43 ayatnya yang keempat. Yang udah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama. 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ada amin saudara? Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia. Ada amin? Siapa yang bilang kita jelek? Hei, kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Ada amin? Coba lihat kanan kirinya.
Bilang, engkau berharga, engkau mulia di hadapan Tuhan. Ada amin? Gak ada orang jelek, ada amin saudara. Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, percaya sama saya, kemuliaan Tuhan itu akan terpancar di wajahmu. Tidak ada orang jelek, kemuliaan Tuhan akan menutup semua kejelekan kita. Yang jelek pun terlihat menjadi cantik. Ada amin saudara? Yang jelek pun terlihat menjadi ganteng. Amin saudara? Kalau ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saudara, kita juga perlu belajar bahwa ada yang namanya windows of the soul. Jadi jiwa kita itu punya jendela, punya pintu masuk. Ya. Jadi yang bisa mempengaruhi jiwa kita, yang bisa mempengaruhi pikiran kita, itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan dengan panca indera kita. Ya. Karena itu kita harus memperhatikan input yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Karena outputnya akan sama dengan inputnya. Apa yang akan keluar nanti itu sama dengan apa yang kita masukkan. Ya. Jadi kalau kita suka memasukkan sampah-sampah ke dalam pikiran kita, guess what? Nanti keluarnya adalah sampah. Akan terlihat tuh dalam perkataan kita. Kalau kita suka masukin sampah-sampah dalam pikiran kita, maka yang keluar dari perkataan kita adalah sampah. Kalau kita suka masukin sampah-sampah dalam pikiran kita, maka yang akan keluar dalam perbuatan kita adalah sampah juga. Ada amin. Tapi kalau yang kita masukin dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik, yang sesuai dengan standar kerajaan sorga, guess what? Yang akan keluar dari mulut kita, perkataan kita adalah hal-hal yang baik. Kalau kita masukkan hal-hal yang baik di pikiran kita, maka yang keluar dari perbuatan kita adalah hal-hal yang baik. Ada amin saudara? Nah, jadi caranya seperti itu ya. Kita lihat sebuah ilustrasi tentang Gideon. Ceritanya bisa dibuka di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 18. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 18. Saudara, kita akan melihat sebuah contoh bagaimana yang namanya Gideon ini merefleksikan manusia yang tidak berpikir seperti cara berpikir sorga. Ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya. Hakim-Hakim 6 pasal 12 sampai 18. 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Oke, stop di situ dulu. Kita harus tahu bahwa ayat yang baru kita baca itu tadi, malaikat Tuhan, malaikatnya itu huruf besar M-nya. Ya, nanti di ayat-ayat berikutnya juga. Berarti ini bukan sembarang malaikat. Ini siapa? Tuhan Yesus sendiri sedang datang ini saudara ya. Jadi ada kalau dalam perjanjian lama kan Tuhan Yesus belum lahir di atas muka bumi ini. Tapi dia sering menampakkan dirinya kepada umatnya. Dan kalau itu terjadi maka Alkitab akan mencatatnya sebagai malaikat Tuhan dengan M huruf besar. Itu berarti Tuhan Yesus sendiri ya. Kristofani terjadi di situ. Nah saudara, kita lihat bahwa surga berpikir, Tuhan berpikir bahwa Gideon itu adalah pahlawan yang gagah berani. Tapi padahal Gideon tidak merasa seperti pahlawan, Gideon tidak merasa gagah berani. Dari mana kita tahu? Kita baca lanjutannya. Ya, kita baca ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?"
Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, ya, stop sampai di sini dulu. Kita lihat baru aja Tuhan ngomong bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Langsung dia bilang, Tuhan engkau di mana? Kalau memang Tuhan menyertai kita, masa kita sampai dibuang ke Midian, ya? Dia ungkapkan dulu kekecewaannya, ketidakbisaannya, ketidakmampuannya. Saudara bisa lihat ya. Lalu malaikat Tuhan yang udah besar tadi itu ngomong lagi ya. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian, ya kan? Malaikat Tuhan gak setuju dengan apa yang diomongkan oleh Gideon, tapi berusaha untuk redirect, berusaha untuk memberikan arahan yang baru bahwa engkau akan bisa melepaskan orang Israel dari cengkraman orang-orang Midian. Tapi saudara lihat bagaimana juga Gideon menjawab lagi, coba lihat. Ya, ini menunjukkan seringkali cara berpikir manusia dengan cara berpikir surga itu gak sama. Ayat 15 berkata, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu. Ya. Lalu ayat 17, maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Kita lihat ya, ini satu pertemuan yang menarik antara seorang manusia dengan Tuhan. Antara Gideon dengan Tuhan. Mungkin seringkali kita itu seperti ini loh. Kita merasa gak mampu, kita merasa gak bisa, kita merasa sebagai pecundang, orang yang gagal, orang yang gak bisa apa-apa, ya kan? Tapi Tuhan bilang engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Ya Tuhan, gimana bisa pahlawan, gua kecil seperti ini Tuhan, ya kan? Gua gak bisa apa-apa Tuhan, anak orang miskin lagi Tuhan, gak pinter sekolahnya Tuhan, gimana Tuhan bisa menjadi pahlawan yang gagah berani? Kita seringkali memandang rendah diri kita sendiri. Kita tidak tahu harga kita di mata Tuhan. Kita tidak tahu potensi-potensi yang kita punya di dalam diri kita yang sudah diinvestasikan oleh kerajaan sorga. Waktu kita lahir, kita sudah dikasih talenta-talenta. Kita sudah dikasih potensi yang luar biasa. Tetapi kita tidak sanggup menemukannya di dalam diri kita. Dan kita lebih percaya kepada bisikan-bisikan iblis bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita gak bisa apa-apa. Kita nggak akan berhasil menjadi siapa-siapa. Hari ini kita harus mau berubah. Amin. Lihat kanan kirinya, bilang upgrade yosmu. Yang di rumah juga upgrade yos Anda. Amin. Nah, jadi saudara, kemudian ada satu hal yang menarik sekali. Bagaimana akhirnya Gideon cepet-cepet nih ya, karena dia pengen tahu bener apa enggak sih ini Tuhan yang ngomong. Dia pergi cepet-cepet mempersiapkan korban ya. Kemudian kalau kita lihat cerita ini kelanjutannya ya, bagaimana malaikat Tuhan itu akhirnya mengulurkan tongkatnya ketika korban yang disiapkan Gideon sudah siap, menyentuhkan tongkat ke korban dan itu menimbulkan api yang kemudian memakan habis semua persembahan Gideon. Barulah di ayat 22 dan 23 ya, mata Gideon itu tercelikkan. Coba kita lihat. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Tapi di sini sekali lagi kita akan melihat reaksi manusiawi dan apa yang diinginkan oleh surga. Oke? Baca sama-sama 2-3. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan huruf besar ya, berarti Tuhan Yesus. Lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Reaksi Gideon adalah celaka aku, atau dalam bahasa Jakarta zaman sekarang mati gua gitu saudara ya. Karena telah melihat Tuhan, dia merasa enggak layak ya kan. Jadi makanya dia terlontarkan omongan celakalah aku. Tetapi saudara, menarik sekali ayat 23 bagaimana Tuhan Yesus menjawab kepada Gideon. Baca sama-sama. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Ada amin saudara. Saudara,
Tiap kali kalau kita bilang celakalah aku atau mati gua, kita harus ingat ayat ini. Di mana kerajaan sorga bilang sama kita apa? Selamatlah engkau. Ada amin? Coba lihat kanan kirinya bilang, selamatlah engkau. Amin saudara. Diberikan konfirmasi dan rekonfirmasi oleh kerajaan sorga. Selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Ada amin saudara. Ada amin saudara. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada kemenangan. Tuhan berjanji membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dari satu iman kepada iman yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ada amin saudara? Ada amin? Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya berharap malam hari ini kita semua bisa belajar bagaimana untuk memperkuat pikiran kita supaya tidak mudah kita ini menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang hidup, ya. Sekarang masuk ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini sama pentingnya. Bagaimana membuat pikiran kita ini menjadi kuat? Saudara, yang ketiga kita harus menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Coba pegang kepalanya. Bilang, menundukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Oh, pikiran Kristus naik ke atas dong. Oke, ulang. Menundukkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Ada amin? Nah, karena jarak antara ini dan ini kadang nggak nyambung gitu loh saudara ya. Karena ini dan ini itu terlalu jauh gitu saudara. Kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi pikirannya Tuhan ya saudara ya. Nah, karena itu saudara kita perlu belajar untuk berserah, ya, menyerahkan, menundukkan pikiran kita ini kepada pikiran Kristus. Kita buka Alkitab kita, 2 Korintus pasal yang 10, ayatnya yang ke-5. 2 Korintus, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini berbicara tentang bagaimana kita harus menundukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Ada amin saudara? Dan ini bukan suatu hal yang mudah. Karena banyak orang itu pikirannya bising sekali, ribut di dalam pikirannya. Ya, contoh nih, contoh. Pikiran itu bisa lari kemana-mana. Secara tubuh Anda duduk di kursi warna merah ini. Tetapi pikiran Anda sebenarnya tidak sedang berada di sini. Oh, udah mulai ada yang ketawa-ketawa ya kan. Ada yang mikir gini, duh lapar, nanti makan apa ya? Ya, yang ibu-ibu di sini, waduh lupa tadi belum belanja. Besok anak-anak sekolah dibawain apa ya? Langsung pikirannya lari. Ngelihat menu, memikirkan menu makanan. Ya kan? Ya, yang ketawa-ketawa itu saya tahu apa yang sedang terjadi, oke? Nah, kemudian kalau yang bapak-bapak gitu misalnya gitu berpikir, aduh tadi lupa belum matiin lampu di rumah gitu kan ya. Terus pikirannya jadi berkembang kemana-mana, bukan dengerin pembahasan saya yang saya sedang berusaha sampaikan dengan semenarik mungkin karena saya sedang batuk ya kan. Bukannya menghargai, saya berusaha untuk ngomong dalam keadaan yang batuk-batuk gini. Dia malah mikir, tagihan listrik itu makin lama makin mahal, gimana caranya menghemat ya. Wah ya saudara ya. Nah, atau mungkin saudara yang masih student gitu kan ya, yang masih student gitu tubuhnya ada di sini duduk di kursi merah ini tapi pikirannya mikirin tugas yang belum dibuat gitu kan ya, atau besok ada tes enggak ya? Oh enggak ada, oke ya kan. Nah mungkin seakan-akan gitu pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet-cepet dibuat PR-nya, pengen cepet-cepet belajar buat tesnya gitu kan ya. Padahal kalau student ini lagi duduk pegang bukunya, pikiran dia lari kemana-mana lagi, gitu kan ya. Bisa lari ke, waduh besok kalau selesai bikin tes, selesai sekolah, wah mau pergi ngafe nongkrong sama teman-teman supaya kita bisa membahas tentang tes yang barusan kita ambil. Waktunya belajar tapi sudah mikirin nanti mau nongkrong sama teman-temannya ya. Jadi pikiran kita ini bisa lari kemana-mana, setuju sama saya?
Benar nggak bisa seperti itu? Benar. We don't live in the moment. Kita tidak hidup di waktu yang sekarang ini ada. Jadi belajarlah untuk menenangkan pikiranmu. Kalau waktunya dengerin firman, dengerin sungguh-sungguh. Supaya lu pulang itu gak sia-sia. Lu benar-benar dapat sesuatu yang bisa diterapkan dalam hidupmu. Hidupmu akan berubah. Hidupmu akan diubahkan oleh firman Tuhan. Termasuk yang sedang dengerin di rumah. Ada amin? Ya. Tapi nanti kalau waktunya belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Jangan ngelamun, jangan pikirannya lari kemana-mana. Ya kan? Nanti kalau waktunya belanja buat ibu-ibu, belanjalah sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu kan ya. Seperti itu saudara, live in the moment. Katakan live in the moment. Hidup di saat ini. Ya. Jadi kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Kalau mau kita dibawa lari-lari kemana-mana, tunggu dulu, gue mau dengerin firman gitu saudara ya. Bisa loh, lagi berdoa nih, misalkan doa syafaat. Apalagi kalau orang banyak kan gak ketahuan kan. Kelihatannya aja tubuh kita di sini, pikiran kita udah lari kemana-mana tuh. Ya kan saudara. Nah inilah yang sering terjadi. Jadi saudara, pikiran ini yang letaknya ada di jiwa ini, kalau tidak dijaga baik-baik, maka bisa menyebabkan tekanan batin, bahkan sakit jiwa saudara. Ya kan, depresi, sakit jiwa itu dari mana? Dari pikiran-pikiran negatif yang terus di-entertain. Sehingga pikiran negatif ini, apakah kekhawatiran kita, ketakutan kita terlihat lebih real daripada janji-janji firman Tuhan. Membuat orang menjadi gila. Ada amin saudara? Gak mau kan jadi orang gila? Lebih baik kita merenungkan firman Tuhan, amin. Lebih baik kita mikirin firman Tuhan, amin. Karena kalau Tuhan ada di pihak kita, kita ini ada di pihak pemenang, ada amin saudara. Gak peduli keadaannya hari ini seperti apa, meskipun hari ini kelihatannya masih kalah, belum menang, gak peduli. Karena ada istilah bahasa Jawa, lakon menang keri. Artinya apa saudara? Lakon itu apa ya? Aktor utamanya itu pasti menangnya belakangan, menangnya terakhir. So gak masalah kalau hari ini masih babak belur, kalau hari ini belum berhasil, kalau hari ini masih down, gak apa-apa. Suatu hari kelak engkau akan melihat bahwa hidupmu berhasil diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara. Karena itu adalah janji Tuhan. Dan kalau engkau ada di pihak pemenang, tidak masalah hari ini seperti apa, ujungnya engkau pasti akan menang. Yang percaya berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah saudara, seperti juga yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud suatu hari hatinya gundah gulana, gelisah dia, ya kan? Karena banyak musuhnya di mana-mana. Musuh yang menginginkan kematiannya, bahkan mertuanya sendiri. Raja Saul mengejar-ngejar dia, ya kan saudara ya. Suatu hari Daud harus mengajari dirinya. Daud berkata apa? Ada lagunya itu. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaanmu. Oke, stop sampai situ. Saya lupa lanjutannya. Selalu kurindu. Oke. Tapi intinya adalah tenanglah jiwaku. Yang seringkali bergelora, yang seringkali berontak di dalam diri kita. Itu adalah jiwa kita. Kenapa? Karena itu tadi sudah saya jelaskan, ilustrasi 3 darah tadi ya kan. Dia kejepit di tengah, dia ditarik kanan, dia ditarik kiri. Jadi akhirnya dia marah. Lu bisa bayangin gak? Suatu hari Desi marah. Ya, emosi jiwa gitu kan ya. Udah, gak usah tarik-tarik gua gitu kan ya. Gua muak, gua capek dengan pertentangan ini. Pertentangan batin yang bikin dia makin kurus dan makin kurus gitu kan saudara ya. Orang tekanan batin makin kurus ya kan. Nah, jadi yang kita perlu lakukan adalah kita perlu bilang sama jiwa kita, tenanglah jiwaku. Coba semua tepuk dadanya sekarang, bilang, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku karena ada Tuhan yang menyertaiku. Ada amin saudara ya. Gak usah takut, gak usah khawatir. Tenang jiwaku.
ada masa depan di dalam Tuhan. Pengharapanmu tidak akan hilang. Ada amin saudara. Haleluya. Kita buka ayat terakhir. Saudara tahu enggak? Ayat favorit dari jemaat manapun juga, termasuk di Anugerah Fellowship, adalah ayat terakhir. Karena sebentar lagi selesai ibadah kita. Dan kita bisa makan dan kita bisa pulang. Ada amin? Amin lagi, jujur ya. Jemaat di sini jujur-jujur. Mazmur pasal 43 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal yang ke-43 ayatnya yang kelima. Sudah ketemu, katakan amin. Kita baca sama-sama, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ada amin saudara. Saudara, kalau engkau lihat pasal ini ya, Mazmur pasal 43. Bagaimana di awal-awal Daud itu minta keadilan sama Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Saudara bisa lihat bagaimana tertekannya Daud pada saat itu. Jelas saudara ya, batinnya sedang berontak, batinnya sedang bergelora, jiwanya tidak terima ya saudara ya. Tapi kita lihat bagaimana setelah Daud berkata menenangkan jiwanya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Dengan kata lain, tenanglah jiwaku. Ada amin saudara. Setelah Daud bilang seperti itu, apa yang terjadi? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Dia bisa berharap kembali, dia bisa bersyukur kembali. Ada amin saudara. Ya, seringkali saudara kita tidak bisa bangkit kalau kita tidak menenangkan jiwa kita. Tenangkan jiwamu supaya engkau bisa bangkit kembali, supaya rohmu menyala-nyala lagi. Ada amin saudara ya. Sebab kalau kita berharap kepada Tuhan, bersyukur kepadanya, Tuhan pasti akan menolong kita. Ada amin saudara. Tuhan tidak akan membuat anak-anaknya yang menjerit minta tolong kepadanya menjadi malu. Tidak akan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati malam hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Tim musik kembali pada tempatnya ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita pejamkan mata kita. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Berharap kepadanya dan hanya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada di pihak kami, tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan kami. Amin Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau Tuhan yang mengangkat kami, tidak ada satupun yang dapat merendahkan kami. Kalau Tuhan yang membukakan pintu, tidak ada satupun yang dapat menutupnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau belajar Tuhan, menenangkan jiwa kami, memperkuat pikiran kami Tuhan. Supaya manusia roh kami bisa dibangun lebih kuat dan lebih kuat lagi di dalam Engkau Tuhan. Ya, Tuhan. Kami tidak mau ragu-ragu Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam keraguan-raguan. Kami tidak mau hidup baperan Tuhan. Kami mau hidup menjadi manusia-manusia roh yang perkasa di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kalau ada mungkin di antara saudara di tempat ini ataupun yang di rumah yang menyaksikan melalui Facebook Live, yang merasa bahwa engkau perlu untuk jiwamu disegarkan kembali oleh Tuhan. Engkau merasa tertekan, depresi, kalau malam engkau tidak bisa tidur, bising sekali pikiranmu. Kau boleh mengangkat tangan dimanapun kau berada. Surrender to God. Berserah kepada Tuhan. Submit your mind to Christ. Tundukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus saat ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah Tuhan saat ini ada kuasa-Mu yang tercurah Tuhan. Mendobrak segala macam pikiran-pikiran yang negatif di dalam nama Yesus. Untuk keluar di dalam nama Yesus. Tidak boleh ada di dalam tubuh anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuat kami menjadi manusia-manusia yang kuat di dalam Engkau. Manusia-manusia yang utuh Tuhan. Roh kami kuat. Maka jiwa dan tubuh kami juga menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya terobosan yang baru sudah kami terima. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Yang percaya sudah menerimanya. Bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin.